Kiranya Kidung Penghiburan menguatkan keluarga dan kita semua, Tuhan yang dimuliakan. Bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Telah saya persiapkan dari Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai ayat yang ke-34. Sebelum firman Tuhan kita baca dan kita renungkan bersama, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Engkau adalah Allah yang baik dalam kehidupan kami, dan kami sungguh merasakan kebaikan-Mu itu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih bersama dengan segenap rumpun keluarga orang tua yang kami kasihi, almarhum Opa Gustaf. Engkau memelihara keluarga, Engkau menuntun keluarga, terlebih di dalam upacara pemakaman sampai detik ini Tuhan. Kasih-Mu sempurna kami rasakan. Dan di saat ini Tuhan, di dalam ibadah pemakaman ini, kami bersama rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena kami percaya firman-Mu lah yang akan menghidupkan kami, menghidupkan iman keluarga di dalam melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Meskipun orang tua tidak lagi bersama-sama dengan kami, tapi kami percaya firman Tuhan bersama dengan kami memperteguh iman percaya kami, sehingga kami boleh kuat melanjutkan hidup ini. Pakailah hamba-Mu ini sebagai perpanjangan lidah-Mu ya Allah. Apa yang ingin Engkau sampaikan, pakailah hamba-Mu ini. Dan biarlah Roh-Mu sendiri yang menyampaikan kepada kami melalui hamba-Mu dan kami semua yang akan mendengarkan. Dituntun juga dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman tetapi pelaku firman, dan kami juga boleh dihiburkan dalam kuasa Roh Kudus. Bersabdalah ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, Sang sumber penghiburan, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai ayat yang ke-34. Dengarkanlah firman Tuhan, hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Amin. Shalom. Selamat siang bagi kita semua, keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Di beberapa waktu yang lalu, secara khusus di tempat saya melayani sebelumnya, saya mengenal seorang bapak yang cukup memberi dampak di tengah-tengah jemaat dan masyarakat, dan kami berbincang bersama. Bapak ini menceritakan tentang almarhum ayahnya yang begitu ia kasihi dan ia banggakan. Beliau menyebut bahwa selama ayahnya hidup, ada begitu banyak aksi heroik yang dilakukan. Beliau juga mengatakan bahwa semasa almarhum ayahnya hidup menjadi pengayom dalam masyarakat. Ya keden apa tulah diputuskan lan tondok nang male ya tutau lako matua. Bahkan di dalam keluarga, sang bapak ini mengatakan bahwa ayah kami itu ibu pendeta panutan yang luar biasa bagi kami anak-anaknya, terlebih dalam berumah tangga dan juga sebagai seorang ayah di dalam keluarga.
Lalu satu hal menarik yang diceritakan oleh beliau, nakwa susite nakwa ia mengingat sekali sebelum almarhum ayahnya meninggal, ada satu pesan yang berulang-ulang disampaikan oleh almarhum ayahnya kepada anak-anaknya, sabak sirempun tumai anak. Satu pesan yang diucapkan, yang diharapkan almarhum ayahnya itu terus dihidupi selama mereka hidup dalam dunia. Nah, saat susite nakwa tu ambe nakwa tontong bang komi si pakaboro. Jadi kalimat itulah yang menjadi pesan terakhir dari almarhum ayah dari bapak ini. Nah, mangka Tuhan memanggil dari tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Tontong bang komi si pakaboro. Lalu sang bapak mengatakan bahwa itu satu pesan berharga bagi kami ibu dan selalu kami ingat sabak budai mas yulu nakwa kikilalai bang to tontong bang komisi pakaboro. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali kisah yang saya dengarkan dari bapak ini disampaikan kepada saya. Mengapa? Karena ini sebuah harta yang luar biasa. Pak Pakilala tuna tampian anak ampona sebelum orang tua terkasih meninggalkan mereka. Kasih. Tontong komisi pakaboro. Bapak ibu saudara, mengapa kasih menjadi satu hal yang penting ketika orang tua akan meninggalkan anak-anaknya? Mengapa penekanannya ada pada si pakaboro itu sendiri, tentang kasih itu sendiri? Kalau kita merujuk kepada firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang kasih, kasih itu memang merupakan satu hal yang begitu sempurna yang disampaikan di dalam Alkitab. Begitu sempurna dalam dunia ini. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul, Paulus pernah mengatakan bahwa di Korintus pasal 13, Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa jika seseorang memiliki segala-galanya dalam dunia, jika dia mampu berkata-kata dengan kalimat yang begitu indah, jika dia mau menyerahkan dirinya untuk dibakar demi orang lain, tapi kalau dia tidak punya kasih, Paulus mengatakan bahwa itu tidak sama ada faedahnya sama sekali, tidak ada sama sekali gunanya. Karena dasarnya adalah kasih, orang mau berbuat dasarnya adalah kasih. Sehingga Rasul Paulus pernah mengatakan juga bahwa ada 3 hal penting di dalam kehidupan manusia, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Bahkan ditekankan di dalam firman Tuhan, kumua yang terbesar di antara ketiganya adalah kasih. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ya tuh kita torotolino, kita penting punya iman, kita penting punya pengharapan. Tetapi yang tak kalah pentingnya adalah kasih. Mengapa kasih begitu penting dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara? Mengapa kasih menjadi satu hal yang begitu sempurna, yang menjadi pengikat, yang ditekankan berulang-ulang kali di dalam Alkitab? Karena kasih itu Bapak Ibu Saudara, kalau orang punya kasih, kalau kita, saya Bapak Ibu Saudara, kita punya kasih, kasih itu yang akan menggerakkan kita untuk memberi. Kasih itu akan menggerakkan kita untuk mau meminta maaf. Kasih itu yang akan mau menggerakkan kita untuk mau mengampuni. Ya kiden tahu si salah-salah. Nate itu kasih Pak kaboro lan penanna. Nano kabangnya ya kisi tamu. Orang yang dia merasa bahwa teh si cocok, dia akan sulit untuk menyatakan pengampunan dan kasih, meminta maaf kepada orang tersebut karena tidak ada kasih. Kasih juga membuat kita tahu menghargai orang lain. Kasih juga menolong kita mengerti umpana si tongana katuanta, bagaimana kita memperlakukan orang tua kita dan bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Bagaimana kita siangga, bagaimana kita saling mendukung. Nah kusama ya tuh kita rampo totemo. Bahkan sampai hari ini ya kita reken-reken nih, mulai dari orang tua kita meninggal, bahkan mungkin waktu masih terbaring dalam keadaan lemah, budak bangki itu rampo pas sambayangan toma tuanta
Banyak di antara kita yang datang menjenguk orang tua sampai ketika kita mendengar kabar orang tua kita meninggal. Nah, pirangallo kita indete, banyak di antara kita tidak mengenal komataka kiraka saya kira kota ngabunginna. Kita tidak menghitung-hitung apa yang kita angkat. Kita tidak menghitung-hitung kue aku mau paling mataka indete. Kita tidak menghitung-hitung kalau bukan karena saya tidak berdiri pondok itu dan lain sebagainya. Tetapi kita melakukannya itu dengan tulus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita punya kasih. Nah, kusama payan to natiro keluarga kumua. Almarhum orang tua terkasih yang sudah Tuhan panggil dikasihi oleh jemaat, dikasihi oleh Pak Tondokan, dikasihi oleh begitu banyak orang. Bahkan saya kaget sekali waktu tanggal berapa itu orang dari Awan ya, betul-betul luar biasa. Kalau saya dengarkan khotbahnya Bapak Pendeta Asir itu, artinya almarhum Opa Gustaf ini luar biasa berkarya di Awan lalu kembali ke kampung halaman. Orang dari Awan luar biasa datang ke tempat ini. Karena apa? Karena digerakkan kasih ya, direken perjalanan begitu jauh. Tetapi semuanya itu terjadi karena ada kasih kepada orang tua. Kita juga di tempat ini ada kasih kepada keluarga. Itulah ciri-ciri orang yang mengenal kasih Bapak Ibu Saudara. Di papayan tongan lan katuanta. Orang yang mengenal Allah mempraktekkan kasih. Orang yang mempraktekkan kasih, dia pasti mengenal Allah. Makanya di dalam pembacaan kita Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus diberi pertanyaan hukum apa yang terutama, apa tuh paling penting lan katuanta, Yesus berbicara tentang kasih. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ada satu firman Tuhan juga mengatakan Bapak Ibu Saudara, nakua kadang matua, kalau ada orang mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan tetapi dia membenci saudaranya, dia adalah pendusta. Artinya Yesus mau menekankan antara relasi kita dengan Allah dan relasi dengan sesama seperti salib, bersifat horizontal dan vertikal, relasi antara diri kita dengan Allah dan relasi antara diri kita dengan sesama. Artinya di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, hukum yang terutama yang perlu kita lakukan adalah betul-betul tak kamasi itu pengmatua, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan. Tapi nomba itu pongta mas sambayang kita datang ke gereja, bersekutu, punya relasi pribadi dengan Tuhan. Tak masih eduka tu padan tatorotolino, belajar mengampuni, bengki buangan kada, mengasihi orang lain, mani membela, kita tersenyum, itu adalah praktek kasih, belajar mengampuni. Bahkan ya tuh kita rapotongkon, ini juga adalah praktek kasih kepada keluarga, sehingga mereka tidak merasakan sendiri dalam duka, tetapi ada kekuatan yang betul-betul mereka rasakan. Jadi sempurna piatu kasih tapogo tapogo itu kasih kepada Tuhan dan sesama. Da tapokade kumua, oh na aku paka kumaka masesya aku tuh sang banwangku sia, kupo gau sia aku tuh susite tapi tak enalis satu inan nani male menomba ko kembali kepada firman Tuhan. Apakah kasih itu sempurna dalam kehidupannya? Ya Bapak yang bersama-sama dengan saya bercerita, kumu artina ya ti almarhum ton nalamate magasa pa tangaranna ungkilala itu anak nalana tampe. Ya muto saba napakaboro itu anak na magasa tongan penanna. Kumo jangan sampai tayo na ada ko jona si salah-salah teme anakku. Ya temi sa te pasan laku tampen laku mintu anak ampo ku mintu marapu kumua tontong bang komi si pakaboro, sehingga jangan sampai saya sudah tidak ada nanu kamu komisi lese banuam misya mentu-mentuna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita di sini juga mengenal orang tua terkasih. Ada begitu banyak buah-buah kasih yang telah dihasilkan, yang telah dihidupi orang tua kita selama ia hidup, baik dalam pelayanan, pendidikan, masyarakat, dan masih banyak lagi. Tentu ya tuh kita tuh dolo mau tandai tomatuan tata tandai nasang, maka duka mau refleksikan Bapak Pendeta di dalam ibadah penghiburan. Yang ingin saya katakan bahwa semua yang dilakukan almarhum itu adalah kasih.
Sekarang anak-anak, cucu rumpun keluarga melanjutkan kehidupan. Lanjutkanlah hidup di dalam kasih. Kilalai kumua, ketika orang tua hidup, banyak teladan kasih yang ia berikan kepada anak-anak keluarga. Lanjutkanlah itu kepada saudara bersaudara orang tuaku di rumah ini, anak cucu, seluruh rumpun keluarga. Hidupilah kasih itu sehingga kita terus bisa saling mendukung. Saudara-saudara orang tuaku bisa juga terus saling mendukung, terlebih mengangkat tanggung jawab yang Tuhan percayakan di tengah-tengah pelayanan dan juga masyarakat. Dan kiranya keluarga boleh dikuatkan untuk terus saling mengasihi dan terus mengingat bahwa kasih yang besar itu kita hidupi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan keluarga dan kita semua. Selamat melanjutkan kehidupan di dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya kasih-Nya senantiasa mengikat keluarga dan memampukan keluarga melanjutkan hidup yang Tuhan masih perkenankan. Mari kita satu dalam saat teduh. Mari bersama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita melakukan Ada Kota yang Indah Cerah. Kita semua untuk berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Kita bersama-sama dengan segenap umat percaya di muka bumi ini, mari kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
akan memberi persembahan lewat pundi bolong. Engkau milikku abadi, segalanya bagimu kita nyanyikan. Engkau milikku abadi. Ku dekat
lagu Buang Kamasegan. Terima kasih kepada jemaat Tuhan, kiranya pujian penghiburannya menguatkan kita semua. Kita akan satu dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah menyapa kami bersama dengan keluarga di siang ini. Kiranya firman Tuhan ini Tuhan boleh senantiasa kami renungkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya akan senantiasa menolong kami memperlakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-hamba Tuhan yang boleh terlibat mengangkat pelayanan, mulai dari ketika orang tua kami dalam kelemahan tubuh, begitu banyak orang-orang yang datang mendoakan, mendukung di dalam doa orang tua dan keluarga di tempat ini, hingga di setiap ibadah-ibadah penghiburan sampai hari ini Tuhan, hamba-hamba Tuhan boleh datang berdoa untuk keluarga. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan, kami percaya itu adalah cara Tuhan menyapa keluarga. Biarlah ya Tuhan ketika kami siap juga melanjutkan pelayanan kami di waktu-waktu selanjutnya, Tuhan akan memampukan kami. Dan keluarga juga yang telah menerima setiap pelayanan dan penghiburan di tempat ini kiranya juga boleh terus dikuatkan dan boleh kuat melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih perkenankan bagi keluarga.
kepada segenap anak-anak, cucu, seluruh rumpun keluarga, baik yang ada di kampung, di tempat ini, di Randanan, baik keluarga dari Awan, bahkan keluarga dari beberapa tempat lainnya Tuhan. Ikatlah mereka senantiasa dalam ikatan kasih Tuhan, agar mereka boleh terus saling mendukung dalam setiap peristiwa kehidupan yang akan kami lalui di waktu-waktu yang akan datang, sehingga segenap rumpun keluarga selalu merasakan bahwa mereka satu di dalam Tuhan. Meskipun orang tua terkasih kami tidak ada lagi juga bersama-sama dengan kami, tetapi kami percaya segala teladan cinta kasih-Nya boleh terus mengingatkan kami, dan kami yang hidup dalam dunia, terlebih segenap rumpun keluarga, boleh terus saling bertolong-tolongan, saling mendukung di dalam menjalani hidup yang akan mereka jalani di waktu yang akan datang. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa pemerintah boleh senantiasa hadir bersama dengan para pemangku adat, tokoh-tokoh masyarakat, boleh hadir bersama-sama dengan kami, memberikan banyak arahan dan masukan. Bahkan di dalamnya juga segenap masyarakat Pak Tondokan juga boleh hadir. Tempat kami pun boleh bersama-sama duduk bernaung. Semuanya juga boleh jadi Tuhan, karena begitu banyak orang yang mengasihi keluarga. Mereka menghadirkan diri mereka di tempat ini dalam tenaga pemikiran, dalam waktu sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, semuanya adalah bukti kasih sayang Tuhan yang besar yang Tuhan hadirkan melalui orang-orang yang mengasihi almarhum orang tua terkasih kami dan keluarga di tempat ini. Berkatilah senantiasa pemerintah, pemangku adat, bahkan juga gereja dalam tanggung jawab masing-masing terus bersinergi mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan, membawa kedamaian dan juga kesejahteraan bagi kami semua. Dan juga kiranya setiap apa yang boleh kami berikan, kami pun yang berjeri lelah diberkati Tuhan. Kami juga boleh kembali ke rumah dan keluarga kami masing-masing, menikmati kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami juga datang mendoakan segenap keluarga Tuhan, yang jika selesainya orang tua kami dimakamkan akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Ada yang ke tempat yang jauh Tuhan, ada juga yang ada ditinggal di kampung ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan pelihara masing-masing anak dan cucu orang tua terkasih kami. Tibakanlah mereka dengan penuh selamat di tempat tujuan mereka, dan dalam segala tanggung jawab mereka masing-masing, mereka boleh melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Dan perkenan Tuhan pertemukan kembali segenap keluarga dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang, dalam keadaan tubuh yang diberkati dan terus menikmati kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup mereka. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi persembahan juga yang telah dibawa oleh keluarga kepada gereja, bahkan juga kepada Pak Tondokan, kepada Tondok. Tuhan berkati kiranya setiap persembahan yang boleh dibawa ini Tuhan memuliakan Engkau. Dalam duka, keluarga menaikkan syukur karena keluarga merasakan Tuhan sungguh baik dalam hidup mereka. Kiranya keluarga pun tidak berkekurangan dalam hidup ini, tetapi berkat-berkat yang baik yang bersumber dari Tuhan senantiasa boleh mereka nikmati dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, jika selesainya ibadah ini, segenap keluarga dan kami semua akan memakamkan orang tua terkasih kami. Biarlah ya Tuhan, dalam setiap langkah ketika jenazah orang tua terkasih diantarkan ke tempat yang telah disediakan oleh keluarga, keluarga boleh mengantar dalam pengharapan, dalam iman, dan dalam kasih mereka. Dan biarlah ketika mereka kembali sebentar ke tempat ini, mereka juga boleh terus berpengharapan karena meyakini kasih Tuhan tinggal dengan keluarga. Dan untuk kegiatan selanjutnya, dalam kegiatan Mangrondon, kami juga percaya Tuhan turut ambil andil di dalam setiap kegiatan ini, sehingga segala perkara yang masih akan diselesaikan di tempat ini, Tuhan yang berperkara, Tuhan berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkati juga persembahan yang boleh kami bawa Tuhan melalui pundi bolong. Biarlah persembahan ini boleh kami pakai sesuai dengan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Tangan-tangan yang hati dan hati yang memberi dengan kerelaan Tuhan berkati. Tak berkekurangan kehidupan kami, tetapi kasih Tuhan selalu kami nikmati di dalam hidup kami.
Ini doa kami Tuhan, seru sembayang dan pengharapan kami. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan anakmu Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari bersama kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam kehidupanmu setiap hari, hidupilah kasih yang tulus di dalam kehidupanmu kepada Tuhan dan kepada sesama, maka di sanalah engkau akan menikmati kerajaan Allah. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, demikian ibadah perjamuan yang telah dipimpin oleh Ibu Pendeta Wanda bersama dengan Ibu Penatua Selviana Barak Padang. Kepada Ibu diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati di dalam pelayanan dan tugas selanjutnya. Acara yang ketiga, penyerahan Paoimata secara berturut-turut. Pertama dari Majelis Gereja Jemaat Rendanan yang akan diterima oleh Puang Mama Lasso Gustaf. Kemudian dari PKBGT yang akan diterima oleh Puang Erwin, PWGT yang akan diterima oleh Puang Mama Lasso Gustaf, Dasawisma Nak 2 diterima oleh Puang Mama Lasso Gustaf, dan Dasawisma Bulo diterima oleh Puang Erwin. Kepada orang tua Mama Lasso Gustaf sola Puang Erwin rampo untarimai, dan yang menyerahkan diberikan kesempatan. Ya, demikian penyerahan tanda kasih yang sudah diserahkan. Atasnya diucapkan terima kasih. Acara yang keempat, penyampaian dari pemerintah setempat. Kepada pemerintah atau yang mewakili diberikan kesempatan. Kita tengah tujuan kaparentan tu lagu parampol na tututemo. Yang betul apa pisan na pakumbay masorro po kami irangi sa adenoy kasi rampunan nangayabang di pokara tujuan na Jumat Bersih. Pako sa di pokara karan na itu apa biasa sambil melo na pa biasa do kasi itu masorro. Iya tu apa pisan na. Nadino informasi batu na pokaran na kapalalem kanina. Tulisanga kepengurusan meteran gratis. Jadi ya tu tena pa meteran na dan nomor tu pengurusan meteran gratis. Tapi yang mimane lurus tu meteran gratis, lamali ko lako kepala RT dulu, kita ada surat pengantar, mimane male lako kantor Lembang. Nah ya tu lah miba, yang matido na kartu kakak, susito. Jadi di parampol lako kita soal nasang, tutain apa tido na meteran na, silakan mengurus meteran teh. Nah, dan lu kapag ditampak na napukanan na kapalalim manina, pakumbay mo ite kupukara ite na napukaw umiya. Khususnya lako temi Indo-Indo na sa Wisma. Nakuha kapalalim mga nakuha paramputi ba ito lapa-lapay di temi tururan Indo. Umaya dari sa alin susin na temi natingayo temi paranuanan.
2 hari sebelum pelaksanaan rampo mo kumumbai tuyo na barra kelompo si tuang masarri ma ape maseroi susito tu na parampo kapanale mga nina denupa na yate apa tu parampo na tuto temo ladeng gai na seren patun na lako kita masolonasan labi na kalako temi para nonon temi anak na tampagayang hindi daw lalong tunakapiam pamo utimampata lamyan na tangata masolonasan latontong lalapa katana po matua denupa niya tu na kamasusan tu nating ayo tayo na lang dari sakalang la rampo simpu po matua nagutampak ikukuha din ni manitido na pangalakaran ko belan na budatang kulambi na makambang temitak ko karatuin na lagoro tondong top atang tatol solanasang anak kita maralang pasidolok-idolok na pasikalo ikalo kadangan na denupa ke pantasulak yung ambalon ta tiwalik ipa gulingan ta natontong tiro na pasake na po matua para apak na tukumombong ta la torro paria unisung pataran radio tontong tondong to batang ta anta tontong masak ke marudindin solanasang kembali para mato kurang selamat siang yang moto tu penyampaian dulu mereka mak perintah di kota Naupak menjadi perhatian laku kita masyarakat Lembang Randanan dan kepada Bapak diucapkan terima kasih. Lamentama acara yang kelima yaitu ungkapan hati dari keluarga yang dalam hal ini akan diwakili oleh Puang Mamakna Laso Gustaf. Diberikan kesempatan. Kurang semangat lako membawa acara tu memberikan kesempatan. Sebenarnya den patemai terutama tuangki temai kakangki apa sepotong belanda naulang kada turu angko bendan unwakelai keluarga merampo ungkapan hati lako kita mas solanasang. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi keluarga yang beragama Islam. Tabe lako olah malabina Ibu Pendeta, Bapak Pendeta bersama dengan Majelis Jemaat Randanan sialako pira-pira Bapak Ibu Pendeta dari denominasi gereja yang ada bersama kita pada saat ini. Tabe lako pekapuangan lalana tetondok latiumbana yang may pira-pira bawana Lembang. Tabe lako toparenge, tabe lako toronindo, toronambe, tabe lako pemerhati kesehatan, pemerhati pendidikan, toko wanita, toko pemuda, maundongan naraka kukua tabe lako keluarga, lain dena Randanan, lacumbane may pira-pira inang sialako siulu siya keluarga kuda may awan mondongan na rakakukuha tabe lako kita mintu solanasang turampo umpakatanakan rampang unhiburkan lan inang kamasusan lan aloyate bunga-bunga na kukuha muirkan ilan akan kamasusan apa tontong bangkan pak kendek pak korean semua ngalangan pematuang belan na pangrondong na siya pangantana anta bisa si tamu lan inan kamasusan lan aloyate kuras manga kipatingol ako Ibu Pendeta bersama dengan Majelis Jemaat Randanan tutontong bangun pakaborokan tutontong umbengkan penghiburan sejak masa kina teopa saya lako at tutotemo tontong bangkan nasi solan
tontongkan na dukung dalam doa, tontongkan na pakaboro, mintu na to kikua kami to marapo kikua kuresmanga. Kuresmanga lako to maparenta. Mulai may ini unggaragay tayo manongan tayo natampekan to maparenta. Siya keluarga, siya yate may koliporan mo. Siya tondok, tontong bang kerjasama. Naurungan ni yate tani uno ko bisa dadi bilang na dentu kasih alamasen dentu kebersamaan mintu na to kikuat kuresmanga. Kuresmanga lago temay PDRI bagi temay ibu bapak guru siswa pas sekolah turampo unadakan upacara kedinasan itu dilaksanakan Nina Melambi. Kikuala ke bapak kepala sekolah bersama dengan dewan guru staf SDN 1 SD 6 Mengkendek sialako pasikola kikua kuresmanga tu doa dan dukungan kita kepada kami keluarga. Kuresmanga lako keluarga lain den narandanan labutun na yung may pira-pirainan siya keluarga na mayawan tutong tobang rampong pakatanakan lan inanyate tontongkan makuresmang alako kita solanasang belan na tang mekataka kami tang mekaboyo kami mitampe mo tu pengkarangan mi luang ka mo tu waktu mi belan na mi pakaboro kan kami to marapu susitu na pokada ibu pendeta nina kumwa lendu ya melona ke tontong ki sialamase tontong ki si pakaboro lan keluarga sialang mintu sulapa allo katuanta tontong duka bangkan mak kuresmanga lako tondok sialako temai toran nindo tutang mekata katang mekaboyo tontong umpasadianki tuta sisolan madokko siaya temai tomangurang temai PKB mintu na to kikure sumanga lago kita masalanasang kami to marapung tak bisa umpabalay lago kita mintu solanasang tupa kaborota tupa inan maluanta tupa kamasian talako kami masalanasang apa mintu na to kami tong marapu tontong kamasambayang den naupa anak puang matua ula tontong umpabalay lako kaleta si misa-misata utole pa kukuha kuresmanga lako kita mintu to marapu latoran ambe toranindo latoran paranuanan pekapuangan dalan nate tondok la cumaane may salanang tondok tontong rampo madokko sola kami unhiburkan umpakaborokan umpakatanakan tontong kamasambayang denaupa anak puang matua mora tontong umpabala itu penamelota tupa inan maluangta lako kita maskola nasang tomatuang ku sa sasuran tu pada di pakaborolan kong Yesu may mo kami tatontong siya lamase tatontong si pakaboro susi tu na pagbakan ibu pendeta nina kumuha na tontong ki si pakaboro bilang na yamo mairingan na kita toronto sarani tu las pakaborokan minggu allo katanta baik pada motor kuku parampol ako kita masolanasang denopa na pumatua tontong pasake ki siya yake den ni temay buangan kadangku tutang melo-melo tarangi
Dari tempat ini saya mohon dimaafkan. Ure sumanga puang matua tontong umpasake ki solanasang pada moto ure sumanga. Susi moto tu tanam penana keluarga. Tuna parampo lago kita solanasang. Juga mereka kikua kure sumanga. Acara yang keenam yaitu acara penutup atau pengusungan jenazah. Dan akhirnya demikianlah rangkaian acara yang kita lalui bersama dalam ibadah pemakaman pada saat ini. Terima kasih ketenangan kita semua di dalam mengikuti ibadah. Terima kasih atas kebersamaan yang boleh kita nikmati bersama dalam ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan jikalau ada tutur kata kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu selama memimpin acara pada saat ini, kami mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat sore.